dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang yang akan membahas materi tentang rasio dan proporsi. Di sini saya sendiri, Melevisa Savitri, akan membahas tentang rasio. Rasio adalah hubungan di antara dua angka yang menandakan berapa kali angka pertama mengandung angka kedua. Ini dapat dianggap sebagai model membandingkan angka dengan divisi dalam rasio dua angka. Nilai pertama disebut kuno dan angka kedua adalah konsekuensi. Rasio dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti menggunakan tanda titik dua untuk nilai, contoh individual menggunakan tanda strip untuk penilaian satu individu dari total. Rasio sebagai desimal setelah membanding satu penilaian dengan total, dan juga sebagai persentase setelah membagi satu penilaian dengan total. Dua angka di bawah perbandingan disebut syarat rasio, di mana istilah pertama adalah anteseden dan istilah kedua adalah konsekuensi. Ada beberapa hal yang perlu diingat tentang rasio yang disebut sebagai di bawah, tetapi rasio juga dapat ditampilkan terpisah dibandingkan dengan lot keseluruhannya. Ia ekspresikan dalam bentuk yang paling sederhana. Baik prekursor dalam konsekuen dapat dikali dengan angka yang sama, jumlahnya harus 0. Untuk kondisi ini signifikan, kehadiran rasio hanya antara jumlah yang sama. Satuan kuantitas di bawah komparabilitas juga harus sama. Perbandingan dua rasio hanya dapat dilakukan jika mereka setara seperti reaksi. Baiklah, saya Nur Hasnah, ujung NIM 644. Saya akan membacakan tentang pengertian proporsi. Proporsi adalah penyamaan matematika dalam dua angka. Proporsi ini terdiri dari dua rasio yang setara satu sama lain. Seringkali angka-angka ini dapat menggambarkan perbandingan antara hal-hal atau orang. Kita dapat menyusun proporsi matematika dalam dua cara, yaitu dengan membandingkan angka dengan titik dua, atau menulis proporsi dalam bentuk fraksi yang setara. Proporsi memberitahu kita tentang sebagian atau sebagian tentang keseluruhan. Banyak perhitungan dapat diselesaikan dengan menggunakan proporsi. Untuk menunjukkan hubungan antara angka ini mengacu pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan NIM 1914070043. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah proporsi. Yaitu yang pertama, misalnya Putu membeli 3 lusin buku dengan harga 36.000. Kemudian di toko yang sama Ahmad membeli 5 lusin buku seharga 6.000. Apakah permasalahan ini merupakan proporsi? Untuk mengetahui apakah masalah di atas merupakan proporsi atau bukan, kita harus mencari rasio antara Putu dengan Ahmad. Kita harus cari rasio antara jumlah buku yang dibeli oleh Putu dan Ahmad. Maka Putu banding Ahmad 3:5. 3:5. Sekarang kita cari rasio harga yang dibayar Putu dan Ahmad. Maka Putu banding Ahmad 36.000 dibanding 60.000. Sama dengan 3:5. Karena rasio jumlah buku yang dibeli dengan harga yang dibayar sama, maka masalah di atas merupakan proporsi. Contoh yang kedua, Yanti membeli 4 roll pita seharga 8.000 di toko Makmur. Pada hari yang sama, Mila juga membeli 3 roll pita seharga 7.000 di toko Sebor. Apakah permasalahan ini merupakan proporsi? Untuk mengetahui apakah masalah di atas merupakan masalah proporsi, kita harus mencari rasio antara Yanti dengan Mila, yaitu Yanti banding Mila 4:3. Sekarang kita cari rasio harga yang dibayar oleh Yanti dan Mila. Yanti dibanding Mila 8.000 dibanding 7.000.
sama dengan 8:7. Karena rasio jumlah pita yang dibeli dengan harga yang dibayar tidak sama, maka masalah di atas bukan masalah proporsi. Sekian penyampaian materi tentang contoh masalah proporsi. Saya tutupi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Cahyani Putri, NIM 1914070049. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penyelesaian rasio dan proporsi. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah proporsi, silahkan simak contoh yang akan saya jelaskan. Contoh yang pertama, Jendra merupakan seorang koki profesional di sebuah restoran hotel berbintang 5. Ia tahu bagaimana cara membuat kue agar-agar yang enak. Resep yang ia buat sebelumnya adalah 2 saset tepung agar-agar dibuat menjadi 3 mangkok kue agar-agar. Jika menggunakan 12 tepung agar-agar, berapa mangkok kue agar-agar yang dapat dibuatnya? Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita buat tabelnya seperti berikut. Terdapat 2 kolom tabel. Kolom yang pertama ada tepung, kolom yang kedua ada kue, yang mana tepung terdiri dari 2 dan 12, sedangkan kue ada 3 dan X. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari pecahan senilai antara rasio tepung dengan rasio kue. Maka 2/12 sama dengan 3/X. Nilai X yang memenuhi agar pecahan tersebut senilai dengan 18. Selain dengan cara mencari pecahan senilai, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. 2/12 sama dengan 3/X. Dengan menggunakan perkalian silang, maka 2 dikali X sama dengan 3 dikali 12. 2X sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi, kue agar-agar yang dapat dibuatnya jika menggunakan 12 saset tepung agar-agar adalah 18 mangkok kue agar-agar. Contoh yang kedua. Eka membuat keranjang sebanyak 12 buah selama 2 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk membuat 18 buah keranjang kecil? Maka penyelesaiannya, kita buat tabel. Terdapat 2 kolom, yaitu keranjang dan waktu. Kolom yang keranjang 12 dan 18, waktu 2 dan X. Penyelesaiannya, 12/18 sama dengan 2/X. Dengan menggunakan perkalian silang, maka 2 dikali X sama dengan 2 dikali 18. 12X sama dengan 36. X sama dengan 36/12. X sama dengan 3. Jadi, waktu yang diperlukan Eka untuk membuat 18 buah keranjang sama dengan 3 jam. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.